warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan gembira. Video ini kita akan belajar tentang batik sebagai karya seni rupa daerah. Apa sih karya seni rupa itu? Karya seni rupa sendiri adalah karya seni yang dapat dilihat dengan penglihatan dan dapat dirasakan dengan rabaan. Sedangkan karya seni rupa daerah adalah karya seni rupa yang memiliki ciri khas, latar belakang, atau sejarah suatu daerah. Batik merupakan kain bergambar yang dibuat khusus dengan menggunakan malam atau lilin, dan pengelolaannya diproses dengan cara tertentu sesuai ciri khas daerah masing-masing. Batik ini merupakan kain tradisional khas bangsa Indonesia yang identik dengan motifnya yang beragam. Nah, adik-adik, seperti contohnya batik yang sedang kakak kenakan, yaitu batik modern yang cara pembuatannya menggunakan teknik sablon. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan, yaitu bahan apa saja sih yang dibuat untuk pembuatan batik dan apa saja alatnya. Mari kita simak. Nah, bahan-bahan apa aja sih yang kita perlukan saat pembuatan batik? Yang pertama yaitu kain mori atau kain sutra atau kain belaku. Yang kedua yaitu malam atau lilin yang berfungsi untuk menghalangi warna yang masuk pada motif yang kita inginkan. Yang ketiga yaitu pewarna. Nah, pewarna ini ada dua jenis, yaitu pewarna buatan yang dibuat dari tumbuh-tumbuhan seperti kunyit, daun suci, buah naga, dan lain-lain. Pewarna yang kedua yaitu pewarna sintetis. Pewarna sintetis adalah pewarna yang dibuat dari zat kimia dan diproses di suatu pabrik. Nah, kita akan membahas tentang alat-alat apa aja yang diperlukan untuk membatik. Nah, yang pertama yaitu bandul. Bandul yang berfungsi menahan kain mori yang baru dibatik agar tidak mudah tergeser. Dan yang kedua yaitu saringan malam yang berfungsi untuk menyaring lilin malam yang kotor. Yang ketiga yaitu dingklik. Dingklik berfungsi untuk tempat duduk orang yang sedang membatik. Yang keempat yaitu gawangan, berfungsi untuk menggantungkan dan membentangkan kain mori. Dan yang kelima yaitu canting. Canting merupakan alat yang digunakan untuk menggambar atau melukis dengan coretan lilin atau malam pada kain mori. Ada dua jenis canting, yaitu canting tulis dan canting cap. Yang selanjutnya yaitu kompor, merupakan alat yang digunakan untuk memanaskan lilin atau malam sampai mencair. Dan yang selanjutnya yaitu wajan, merupakan wadah yang digunakan untuk mencairkan lilin wajan. Berikutnya kita akan membahas teknik pembuatan batik. Nah, teknik pembuatan batik ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu teknik tulis. Teknik tulis menggunakan canting sebagai alat pembuat motifnya. Dan yang kedua, teknik cap, menggunakan stempel yang sudah dibentuk berbagai ragam hias batik. Nah, dan yang ketiga yaitu teknik cetak. Nah, teknik cetak ini yang sering dilakukan paling mudah dari yang lain menggunakan sablon sebagai alat pembuat motif. Dan selanjutnya kita akan mengenali jenis-jenis batik di Indonesia beserta ciri khas dan filosofinya. Yang pertama yaitu batik Parangkusumo. Jenis batik di Indonesia yang pertama adalah batik Parangkusumo. Batik asal kota Solo ini mempunyai corak atau motif klasik, yaitu menyerupai ombak laut. Di sini ombak laut mempunyai sifat kuat yang selalu menghantam tebing dan karang di lautan. Hal ini dapat menggambarkan analogi sebuah kehidupan yang harus dijalani dengan penuh usaha dan perjuangan. Perjuangan yang dilakukan untuk mencapai keharuman lahir dan batin. Keharuman yang dimaksud adalah keharuman pribadi tanpa meninggalkan norma dan etika. Dan yang kedua yaitu
jenis batik Indonesia, yaitu batik Megamendung. Jenis batik ini berasal dari kota Cirebon, Jawa Barat. Berbeda dengan batik Parangkusumo, batik Megamendung mengangkat corak awan mendung yang menyimpan makna mendalam. Motif Megamendung ini ditampilkan dengan 7 gradiasi warna yang berlapis. 7 warna ini melambangkan tujuan lapisan langit yang ada di alam semesta, sedangkan megamendung yang berarti awan mendung menggambarkan kehidupan manusia yang harus dilalui dengan sikap yang sabar, teduh, dan tidak mudah menyerah. Dan yang ketiga yaitu batik Sidomukti. Jenis batik di Indonesia yang tidak pernah kalah populer adalah batik Sidomukti. Jenis batik ini merupakan ciri khas dari batik Keraton Solo, Jawa Tengah. Batik jenis ini biasanya dilukis menggunakan zat pewarna soga alam yang berwarna coklat. Penggunaan warna ini menunjukkan bahwa batik Sidomukti termasuk jenis batik klasik atau kuno. Selain itu, dilihat dari namanya, Sido yang berarti jadi atau terus-menerus, dan Mukti berarti mulia atau sejahtera. Filosofi ini menggambarkan kehidupan yang terus-menerus diliputi kemuliaan dan kesejahteraan. Dan yang keempat yaitu batik 7 rupa. Batik 7 rupa juga termasuk salah satu dari jenis batik Indonesia yang populer. Batik ini merupakan batik khas kebanggaan masyarakat Pekalongan. Ciri khas batik ini didominasi dengan corak tumbuhan dan hewan, disebut juga sebagai batik pesisir. Tidak heran jika motif khas batik Pekalongan menggambarkan kehidupan masyarakat pesisir yang mudah beradaptasi dengan budaya luar. Sekian video pembelajaran dari kakak. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.